Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Itu sangat penting teman-teman semuanya. Saya tuh selalu bilang ya bahwa kalaupun hari ini doa kita belum dikabulkan sama Allah, percaya deh teman-teman semuanya, satu saat nanti pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan teman-teman semuanya. Nggak kita dapat di dunia, nggak dikabulkan Allah di dunia, pasti Allah kasih di akhirat nanti. Itulah paling tertinggi ya kalau kita bicara tentang akhirat. Tapi percaya deh teman-teman semuanya, makin kita sering banyak menulis doa kita, hajat-hajat terbesar kita, itu termasuk salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk meraih hajat-hajat yang besar itu. Maka tuliskan saja teman-teman semuanya doa terbaik Anda. Apalagi ketika video ini ditonton oleh banyak orang, jutaan orang, dan melihat komentar atau doa Anda di kolom komentar dan diaminkan, wah insya Allah itu termasuk salah satu cara mempercepat terkabulnya doa kita. Maka tuliskan saja ya. Saya tetap bilang, jangan pikirkan dari mana jalannya, apa iya udah. Uang logika itu, uang berpikir itu selalu berprasangka baik, kemudian tetap yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa. Itu teman-teman semuanya. Apalagi buat kamu saat ini yang sedang dikejar-kejar utang, nah tuliskan aja, biarkan saja mereka itu tahu bahwa biarkan saja mereka itu tertawa melihat doa Anda, nggak apa-apa. Urusan kita bukan pada manusia, urusan kita sama Allah. Maka tuliskan, alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar lunas, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah rumahku besar. Pokoknya apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan aja teman-teman. Baik, ada yang bertanya ke saya teman-teman, kita langsung ke materi ya. Pertanyaannya itu begini, saya yakin pasti teman-teman merasakan ini ya. Pertanyaannya itu begini, Pak, saya sudah riyadhah, tapi perubahan belum saya rasakan. Saya merasa seolah riyadhah yang saya lakukan selama ini tuh sia-sia, nggak ada hasil. Saya bingung Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya mau riyadhah lagi, tolong bimbing Pak. Nah kira-kira pertanyaannya seperti itu teman-teman. Nah detail pertanyaannya nanti Anda bisa lihat ya di samping sini ya. Saya screenshot, nah Anda baca tuh. Pertanyaannya begitulah. Sudah riyadhah tapi belum merasakan perubahan, belum ada solusi, belum ada jalan untuk bisa bayar utang, apalagi untuk lunasin utang, belum. Nah kalau Anda pun merasakan pertanyaan yang sama dengan ini, ibu ini, saya nggak sebutkan ya, dengan ibu ini, nah dengarkan video ini teman-teman semuanya hingga akhir, semoga menjadi penyemangat, motivasi, dan bangkit teman-teman semuanya. Saya katakan ayo bangkit ya. Naik turun itu biasa, down itu setiap manusia itu imannya naik turun itu biasa, tapi jangan lama-lama teman-teman semuanya, harus bangkit. Kadang-kadang itu mikirnya begini ya, kita ini sudah riyadhah, kemudian kita sudah merasa capek, lelah gitu ya, kok nggak ada pertolongan Allah, seolah kita dicuekin sama Allah. Kadang-kadang kita berpikir mau dilanjutkan, kita merasa capek, lelah, mau nggak dilanjutkan kita bingung mau kemana. Pasti merasakan itu teman-teman semuanya. Coba deh tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar, apakah Anda merasakan hal yang sama? Sudah riyadhah tapi belum ada hasil. Sudah banyak amalan, sudah sholat, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah banyak baca Quran, sudah banyak ibadah, tapi belum ada hasil. Apa yang salah teman-teman semuanya? Nah, tonton video ini hingga akhir ya, semoga jadi motivasi. Dan kalau mau ikut cara saya, ya dengarkan video ini hingga akhir. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ambil yang bagusnya, yang tidak bagus sudah dibuang aja. Jadi gini teman-teman semuanya. Ya memang kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, memang seringkali kita merasa begitu. Kita ini sudah berusaha berdoa, Allah suruh kita tuh banyak berdoa, banyak meminta kepadanya, dan kita sudah lakukan itu, tapi ternyata seolah Allah tuh mencuek pada kita, nggak kasih solusi, justru masalah makin banyak datang, kemudian utang yang nggak lunas, kita tuh makin dikejar-kejar, makin dipaksa, sehingga kadang-kadang tuh bingung harus berbuat apa dan melakukan apa. Jadi solusi dari saya gini teman-teman semuanya, karena saya juga pernah berada di posisi itu, jadi saya share pengalaman saya dan apa yang saya lakukan dan apa yang saya amalkan. Nah semoga ini menjadi bermanfaatnya. Pertama gini teman-teman semuanya, pahami, ini benar-benar harus dipahami, bahwa tidak ada yang sia-sia setiap amalan yang kita kerjakan. Itu pertama teman-teman semuanya. Saya ulangi ya, tidak ada yang sia-sia setiap amalan yang kita kerjakan. Artinya apa? Sekecil apapun amalan yang kita kerjakan, baik itu pasti ada balas sama Allah. Dan sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan tetap ada balasannya. Nggak hari ini, nanti, esok, dan itu tetap ada teman-teman. Apalagi kalau kita berbuat baik.
Apalagi kita sifatnya beramal kepada Allah, bersolawat, kemudian berzikir, banyak baca Quran, tahajud, itu tetap dibalas sama Allah. Cuma teman-teman semuanya, saya selalu katakan bahwa kita itu nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Mau kita begini, mau kita begitu, inginnya hajat itu cepat terkabul, inginnya keajaiban segera datang, nggak bisa. Saya berkali-kali bilang ya buat teman-teman saya. Nah, solusi dari saya adalah, solusinya begini teman-teman semuanya. Tetap saja lakukan. Tetap amalkan, bahkan harus dan wajib dilakukan, karena kita memang tujuan kita hidup di dunia ini kan beribadah sama Allah. Tinggal lagi yang perlu Anda evaluasi itu adalah niat Anda. Niat Anda teman-teman semuanya. Maksudnya niat gimana? Niat gini maksud saya. Apakah riyadhah yang Anda lakukan selama ini hanya sekadar untuk lunas hutang? Untuk meraih hajat-hajat Anda, atau Anda beribadah itu benar-benar ingin mendekatkan diri sama Allah, atau benar-benar ingin mencari ridho Allah? Itu tanya teman-teman. Makanya video saya sebelum itu saya katakan perbaiki niat. Niatkan saja ibadah itu karena Allah. Anda nggak usah fokus berpikir pada keajaiban, hasil, itu nggak usah. Salah satu tanda orang yang yakin pada janji Allah, pada kekuatan Allah, pada kekuasaan Allah, itu dia tidak memikirkan kapan doanya terkabul. Dia beribadah itu melakukan ibadah, melakukan zikir, melakukan membaca sholawat dan ibadah lainnya itu semata-mata ikhlas karena ingin memperbaiki diri dan meraih ridhonya Allah. Saya selalu bilang juga teman-teman saya bahwa keajaiban itu, pertolongan Allah itu otomatis, saya katakan ya, otomatis pasti datang kalau kita benar-benar istiqomah dan benar-benar melakukan amalan itu secara ikhlas lillahi ta'ala. Ya, tapi banyak itu Pak, guru-guru yang mengatakan, bahkan di YouTube itu banyak sholawat supaya hutang lunas, banyak tahajud supaya rezeki lancar. Iya benar teman-teman semuanya, benar. Masalahnya sekarang itu pikiran Anda itu terlalu memikirkan keajaiban, terlalu fokus pada keajaiban. Nah, itulah selalu saya sampaikan ya ke teman-teman semuanya, bahwa ketika Anda lihat testimoni di YouTube itu yang mereka riyadhah sholawat, uangnya lunas, ngamalkan sholawat munjid 100 kali, dapat uang sekian, ATM terisi sendiri. Saya katakan ya teman-temannya, saya nggak kaget dan saya nggak heran. Di samping saya juga pernah ngalamin itu, tapi yang saya khawatirkan itu adalah ketika Anda mengamalkan itu, fokus Anda itu pada keajaiban itu. Nah, jadi kan ya saya nggak melarang Anda melihat video testimoni, monggo silakan, tapi jadikan aja motivasi. Bahwa gini teman-teman semua, yang lebih gampangnya ya, amalkan saja deh sholawat, amalkan saja ibadah-ibadah yang sudah Anda rutinkan selama ini, tapi sudah Anda lepaskan saja ibadah Anda itu. Sudah ketika Anda sedang ngamalin sholat, dah lepaskan ke Allah. Kalau untuk cara-caranya saya sudah banyak jelaskan di video-video saya tentang sholawat, tentang istighfar, kemudian motivasi-motivasi lain itu banyak saya jelaskan. Tinggal sekarang bagaimana Anda bisa mendesain mindset Anda, pikiran Anda, bahwa apa yang selama ini kita minta itu insya Allah dikabulkan sama Allah. Kan berkali-kali juga saya sampaikan bahwa tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong. Tugas kita itu bukan memikirkan kapan terkabul, dari mana jalannya, apa iya, keajaiban itu seperti apa, bukan itu. Kalau Anda merasa kok seolah sia-sia ya, kok nggak ada jawabannya, kok nggak ada pertolongannya, kalau Anda merasa seperti itu, berarti Anda nggak yakin sama pertolongan Allah, sama kuasanya Allah. Ada juga tuh yang komentar, Pak, saya bukan nggak yakin sama pertolongan Allah, tapi saya bingung harus melakukan apa. Nah, itu dia saya katakan, kalau masih ada bahasa tapi, kalau ada bahasa nggak terima, nggak sabar, nah ini saya katakan belum yakin teman-teman semuanya. Terus bagaimana sih supaya yakin tuh? Supaya kita yakin sama pertolongan Allah itu, sudah jangan pikirkan, lakukan saja, amalkan saja teman-teman semuanya. Satu saat nanti, ini hanya perkara waktu saja, perkara waktu. Gini ya, Allah itu tidak akan memberikan pertolongan kepada seorang sebelum dia menerima ketetapan dari Allah. Artinya apa? Ketika Anda sedang sulit, sedang susah, kok rezeki nggak lancar, kok nggak ada keajaiban, nah Anda ketika berada di posisi itu, terima dulu. Saya berkali-kali katakan, terima dulu masalahnya, sabar dulu, ikhlas dulu. Itu teman-teman semuanya. Makanya saya katakan juga, sebenarnya fokusnya itu bukan lagi pada amalan, tapi fokusnya itu pada bagaimana Anda menata pikiran. Ya, itulah
Dulu tuh saya banyak melakukan afirmasi, kemudian pakai ilmu Ho'oponopo juga untuk merestart pikiran, kemudian memprogram pikiran bawah sadar. Saya juga berusaha memperbaiki pikiran, karena begini dampaknya ya teman-teman semuanya. Kita banyak riyadhah nih, banyak amalan, sedang dikejar-kejar utang, kita banyak mengamalkan A, B, C, D banyak. Hati kita itu saya yakin pasti tenang, tapi pikiran kita kadang-kadang ruwet. Jadi hati kita tenang, pikiran tetap ruwet, apalagi jatuh tempo. Ini makin ribet. Makin ribet teman-teman ya. Kenapa? Karena kita pikiran kita itu belum selaras dengan hati kita. Makanya dulu tuh saya kalau mau tidur itu selalu afirmasi, aku sehat, aku kaya, aku bahagia, mentalku kuat, aku layak hidup bahagia, utangku lunas. Dulu saya begitu. Banyak ilmu-ilmu yang saya pelajarin, ikut seminar dari buku tuh saya amalkan. Ilmu Ho'oponopo, ya itu ya yang tentang ilmu melepaskan, memaafkan, kemudian berterima kasih, kemudian ilmu tentang mengobati luka batin. Karena gini teman-teman saya, pikiran bawah sadar kita ini sudah lebih banyak negatifnya daripada positifnya, hingga kadang-kadang itu nggak sesuai, nggak seimbang antara keyakinan hati kita dan pikiran kita. Maka di saat itu saya memprogram pikiran saya, merestart pikiran saya supaya dari nol lagi. Saya kosongin tuh pikiran saya nggak mau andalkan yang lain, saya cukup andalkan Allah saja. Susah memang, susah, tapi itulah perjuangan. Nah, Anda pun harus berjuang. Terus gimana untuk menghadapi hutang? Nah, lagi-lagi yang bertanya, saya katakan, kalau kita ingin lunas hutang, itu sebenarnya kuncinya cuma satu, siap menerima resiko. Terima resiko apapun itu. Anda dicaci, Anda dimaki, Anda dihina, Anda dipermalukan, ya memang itulah resikonya. Ya terima itu. Bagaimana cara nerimanya? Cara nerima, cara sabar itu selalu ucapkan kata-kata, gak apa-apa ya Allah, hari ini Anda dimaki, hari ini hamba dimaki, gak apa-apa ya Allah, hari ini hamba diancam, gak apa-apa ya Allah, hari ini hamba di bla bla sekalian. Dah, lepaskan ke Allah. Jangan masukkan ke dalam hati kata-kata yang tidak mengenakan dari penagih hutang itu. Sudah Anda fokus kembali kepada tujuan. Jadi setiap Anda dapat hinaan, dapat ancaman, pokoknya dapat hal yang itu, udah lepaskan, kembalikan semuanya sama Allah. Karena kita mau protes bagaimanapun nggak bisa teman-teman, karena memang itulah resiko. Ditagih, dipaksa, ya kita sudah jelaskan, nanti sabar dulu, segala macam kita janji, tapi dia nggak ngerti juga, tetap marah. Ya memang begitu resikonya. Maka ya nggak ada cara lain itu kecuali terima. Tapi kalau kita kuat datang ke Allah, ibadah kita kuat ke Allah, dan kita benar-benar menyerahkan seutuhnya sama Allah, di situ nanti pertolongan Allah akan datang. Kekuatan itu akan datang ke diri kita, ke hati kita, ke pikiran kita, sehingga pun yang terjadi kita itu lebih legowo, lebih ikhlas, dan kita secara keyakinan dalam hati itu ada seolah bisikan dalam hati itu, insya Allah ini sebentar, insya Allah pasti bisa dilewati, insya Allah. Dan jadi masalah sekarang kadang-kadang ketika kita sedang terpuruk, kita tuh lebih memikirkan tuh tentang hal-hal keburukan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Makanya selalu saya katakan, jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Hadapi saja, insya Allah baik-baik saja. Yang terpenting itu kita ke Allah. Selagi kita ke Allah, insya Allah dilindungi sama Allah teman-teman semua. Itu ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.